Lalu ada lagi misalnya alimu auladakumus sibahata warrimayah, kata Nabi, ajarkan anakmu renang dan lempar lembing, lempar cakra, olahraga. Satu tanda Islam agama masa depan. 14 abad yang lalu di Saudi Arabia, Nabi mengajarkan ajari anakmu berenang. Kalau Islam agama untuk orang Arab saja, mau berenang di pasir. Tapi wawasan pandangannya luas. Bahwa Arab sebagian besar memang Islam, betul. Tapi Islam bukannya Arab, itu juga jelas. Sepanjang kita masih menjadi khalifah Allah, maka sepanjang itu kita fi ahsani taqwim. Nah, sebagai khalifah Allah kita bertugas membudidayakan alam ini. Kita kadang-kadang terlalu ada ayat wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang melata di muka bumi dijamin rezekinya oleh Allah. Ayat itu betul. Hak karena datang dari Allah. Bahwa rezeki disediakan di muka bumi memang. Tapi rezeki itu tidak turun begitu saja laksana jatuhnya embun di waktu pagi. Kita harus berusaha. Dan usaha manusia mencari rezeki lain dengan ayam. Kalau ayam dari tahun asuh. Dari rezekinya tuh modalnya cuma ceker patok. Coba. Dari tahun 1 ayam asal punya ceker, punya patok, udah dapat rezeki dia. Nggak perlu masuk TK, SD, SMP. Tapi manusia cari rezeki, apalagi zaman sekarang. Persaingan hidup tajam, lapangan kerja sulit, tensi ekonomi tinggi. Masuk sekolah urusan, tamat sekolah urusan. Kadang-kadang dilema juga. Masuk perguruan tinggi negeri sulitnya setengah mati kayak unta masuk ke lubang jarum. Masuk perguruan tinggi swasta yang favorit biayanya selangit. Artinya tanpa membekali diri dengan ilmu, keahlian, skill, kemampuan, fungsi sebagai khalifah sulit untuk bisa kita laksanakan. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Kalau fungsi khalifah ini mampu kita laksanakan, iblis putus asa sudah. Sebagai khalifah di satu pihak kita menyembah hanya kepada Allah, di lain pihak kita membudidayakan alam ini. Ada apa sih di perut bumi? Minyak, gas, timah, emas. Ada apa sih di lautan? Pelajari lewat oceanografi, membudidayakan alam. Air sungai supaya arusnya nggak mengalir mubazir, ada manfaatnya, bisa menimbulkan energi yang menghasilkan tenaga listrik, bisa mengairi persawahan, irigasi. Bikin apa? Bikin dam, membudidayakan alam. Tapi juga mengislamkan budidaya itu. Bahasanya mengkulturkan natur, mengislamkan kultur. Membudidayakan alam dan mengislamkan budi dan budaya manusia. Sehingga apapun yang kita kelola dari alam ini nantinya akan untuk menunjang tugas sebagai khalifah, sujud kepada Khalik Rabbul Jalil. Saudara-saudara, maka bersyukur kita oleh Allah dijadikan manusia. Tidak pesan, terima beres, cantik. Dari segi biologis maupun psikologis, tidak ada makhluk secantik manusia. Dibekali dengan agama, di samping akal. Sehingga agama membimbing akal agar sampai kepada kebenaran yang hakiki. Kita sebagai keturunan Nabi Adam memegang fungsi khalifah. Jadi jangan main-main loh. Kita ini turunan Nabi, betul ini. Saudara-saudara yang hadir semua di depan saya ini, termasuk saya, kita jadi turunan Nabi kita ini. Nabi Adam. Jangan main-main loh. Turunan Nabi gini-gini. Nabi Adam. Sayang kalau posisi yang tinggi kita tidak melaksanakan fungsi yang tinggi. Sayang betul.
Sebab itu manusia harus adil kepada dirinya dalam arti menjaga diri dari sesuatu yang bisa menghancurkan ketinggiannya dalam pandangan Allah. Jadi kalau kita sudah lemparkan diri ke meja judi, hanyutkan diri ke tempat mabuk, hancurkan diri di tempat maksiat, itu sudah tidak adil kepada diri sendiri. Tidak bisa menjaga ketinggian yang diberikan Allah kepada kita. Dikasih baju bersih, dicemplungin di comberan, diinjek-injek lagi. Kita ini diciptakan fi ahsani taqwim. Masa mau turun berbuat seperti binatang itu makhluk rendah? Masa mau mengikuti tipu dayanya iblis yang dia sudah proklamasikan bahwa itu musuh bebuyutan kita? Innahu lakum aduwwum mubin. Setan musuhmu yang jelas dalam segala bentuknya. Saudara-saudara, untuk berfungsi sebagai khalifah ini sekali lagi bekali diri dengan ilmu pengetahuan. Dan ilmu itu di zaman kita sekarang tentu kalau Nabi Adam diajari langsung oleh Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nah kalau kita mau nunggu Tuhan ngajarin, geblek terus. Ya tidak mustahil Allah memberikan ilmu yang disebut ilmu laduni. Transfer. Langsung Allah memberikan kepada seorang hamba, membukakan pintu hatinya. Tapi bukan potongan kayak kita yang dapat ilmu laduni macam begitu. Satu contoh, menurut ceritanya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu kan ngaji beliau kepada Kiai Khalil Makalan Madura. Kiai Khalil ini Bali 2 tahun berguru di sana, nggak diajarin apa-apa. Cuma kalau pagi nyari rumput. Tiap hari 2 tahun akhirnya Hadratus Syekh bilang, Kiai, saya kapan diajari? Sudah, Hasyim, kau pulang saja. Insya Allah kau alim. Itu aja pulang jadi orang alim. Jadi samping terus beliau belajar ke Mekah. Kita harus melalui proses belajar. Ini untuk menunjang tugas kekhalifahan kita. Sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah di permukaan bumi. Sehingga 2 tugas ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang mulia dan keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Saudara-saudara, ini sajalah pembicaraan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.